Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita di pertemuan yang ke-10, 11. Ini dengan materi tentang melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu tentang keuangan publik pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pengelolaan keuangan publik di masanya Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian di masanya Umar bin Khattab gitu. Oke. Sekarang kita akan bahas dari dua Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama adalah masanya Utsman bin Affan di pemerintahan Islam sendiri. Pada awal kepemimpinan Utsman bin Affan itu berjalan lancar. Jadi sebagian besar dari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemerintahan, termasuk di dalamnya ekonomi, politik, dan sebagainya, itu lebih banyak Utsman bin Affan sendiri lebih banyak melanjutkan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi karena pada masa Umar bin Khattab itu kan udah lebih stabil waktu itu pemerintahannya, sehingga Utsman bin Affan lebih banyak melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Terdapat beberapa hal penting yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi di masa Utsman bin Affan ini ada beberapa hal yang memang menjadi tonggak ukuran kebijakan keuangan publik yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah, juga tidak dilakukan pada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, walaupun beliau melanjutkan kebijakan tetapi dari Umar bin Khattab sendiri. Namun Utsman bin Affan sendiri memiliki kebijakan-kebijakan yang itu akhirnya menjadi fondasi bagi kebijakan ekonomi yang akan digunakan juga di kedepannya sebagai bagian dari kebijakan keuangan publik masa Utsman bin Affan. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan kebijakan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah zakat. Jadi ada sedikit perbedaan antara zakat yang digunakan oleh pada masa Umar, Abu Bakar, dan Utsman. Kemudian harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya, ghanimah, dan kebijakan pendistribusiannya. Jadi ini lingkup yang akan kita bahas pada kebijakan keuangan publik era Utsman bin Affan. Nah, yang pertama zakat. Nah, Utsman bin Affan itu menetapkan beberapa kaidah penting yang diperhatikan sebagai yang terkait dengan zakat. Jadi yang pertama itu kebijakannya, kewajiban zakat adalah kewajiban tahunan. Jadi setiap tahun akan dihitung setiap individu, baik itu zakat fitrah otomatis yang dilaksanakan 1 tahun sekali maupun zakat mal dan zakat-zakat lainnya yang dihitung setiap tahun sekali, kecuali pada zakat pertanian. Nah, kalau pertanian ini udah jelas dihitungnya pada saat ketika panen gitu ya, seperti itu. Nah, yang itu ditegaskan kembali sama Utsman bin Affan bahwa wajib zakat dalam setiap tahunnya ya harus sudah mengerti untuk membayarkan zakatnya. Kemudian Utsman bin Affan termasuk salah satu khalifah yang memang memperhatikan sekali zakat, dan ini merupakan kewajiban yang harus diperhatikan secara serius oleh kaum muslimin, sehingga di sana ditegaskan bahwa setiap pemilik harta harus berhati-hati dengan harta mereka. Jika dalam harta yang dimiliki terdapat utang, maka dikeluarkan supaya diketahui apakah ada atau tidak kewajiban zakat dari harta yang ditinggal. Jadi begitu hati-hatinya Utsman bin Affan sampai-sampai beliau mencoba, kalau misalkan ketika kita akan menghitung
untuk zakat itu kan harus masuk nisab dan haulnya ya. Ketika misalnya kita berhutang, maka hutang itu harta yang dimiliki itu dikurangi hutang dulu sehingga bisa ketahuan apakah harta tersebut sudah masuk ke wajib zakat atau tidak. Kemudian yang ketiga, jika kewajiban zakat tidak ada, maka dia sangat dianjurkan untuk beramal berupa sedekah. Jadi meskipun misalkan itu bukan muzaki dan tidak termasuk ke dalam wajib zakat, tetapi Utsman bin Affan menganjurkan bahwa dalam setiap orang itu memberikan sedekah atau infak nantinya. Yang jelas tetap beramal gitu. Kemudian Utsman bin Affan memungut zakat dari kaum muslim dan dikumpulkan di Baitul Mal, kemudian baru didistribusikan. Jadi sistemnya Utsman bin Affan tetap sama, maksudnya itu dikumpulkan dulu di Baitul Mal, dihitung, kemudian baru didistribusikan. Nah, di masa Utsman bin Affan, zakat ini yang agak sedikit, sebetulnya sih nggak terlalu, tapi tidak ada pada masa sebelumnya gitu ya, di masa tidak dilakukan pada masa Umar bin Khattab ataupun tidak dilakukan pada masa Abu Bakar dan masa Rasulullah, yaitu di mana dana zakat pada masa Utsman bin Affan itu diberikan juga kepada pertama kaum harbi. Di sini untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dari kehidupan sosial dan secara umum. Jadi Utsman bin Affan membagikan zakatnya kepada kaum harbi. Kemudian yang kedua untuk biaya jamuan makanan untuk berbuka puasa bagi fakir miskin dan ibnu sabil. Kemudian untuk pembangunan rumah kaum lemah atau fakir miskin yang ada di Kufah gitu. Jadi biasanya Rasulullah maupun Umar bin Khattab maupun Abu Bakar itu mendistribusikan dana zakatnya itu dalam bentuk misalkan alat-alat produksi gitu, yang itu dia akan memproduktifkan, atau makanan kalau dalam bentuk konsumtifnya gitu, berupa kebutuhan yang mencukupi ininya. Tetapi pada masa Utsman bin Affan itu dilakukan pembangunan rumah gitu. Jadi karena saking udah banyaknya zakat pada saat itu pada masa Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan membangunkan rumah-rumah bagi fakir miskin di Kufah gitu. Makanya sekarang lembaga-lembaga zakat juga boleh artinya memberikan berupa ya bangunan-bangunan, kemudian jadi takjil untuk berbuka dan sebagainya. Kemudian yang tambahan dari penerimaan keuangan publik pada masa Utsman bin Affan adalah harta yang tidak ada pewarisnya. Jadi ini akhirnya berlaku untuk kita semua gitu. Kalau ada harta yang tidak ada pewarisnya, jadi harta yang peninggalan yang nggak ada pewarisnya itu adalah harta yang ditinggalkan seorang yang telah meninggal dunia. Itu kan harusnya ahli warisnya, tetapi dia misalnya sebedang karang, nggak punya ibu, nggak punya anak, nggak punya segala macam, nggak ada ahli warisnya, maka dia bingung gitu hartanya dikemanakan, dia nggak berwasiat juga nggak gitu. Nah akhirnya Utsman bin Affan mengeluarkan kebijakan bahwa harta tersebut diserahkan ke Baitul Mal sebagai pendapatan negara. Nah, yang dilakukan pendistribusiannya adalah harta ini dibagi-bagi kepada fakir miskin dan membangun fasilitas pelayanan umum. Jadi harta tersebut digunakan Utsman bin Affan untuk apa? Yaitu untuk membagi-bagikan kepada fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, juga untuk membangun fasilitas-fasilitas umum. Maka harta tersebut tentunya menjadi wakaf ya akhirnya. Maksudnya wakaf itu karena digunakan untuk umum ya, dan menjadi amalan bagi si pemilik harta tersebut. Kemudian ghanimah yang aspek penerimaan keuangan publik lainnya di masa era Utsman bin Affan adalah dari ghanimah, jizyah, kharaj, dan usyur. Ini sebenarnya 4 hal ini memang selalu dilakukan dari mulai masa Rasulullah sampai dengan masa Turki Utsmani. Jadi hampir semua itu keuangan publiknya berasal dari ghanimah, jizyah, kharaj, dan usyur.
Nah, pada masa Utsman bin Affan, ekspansi Islam itu terus berlanjut di beberapa daerah. Jadi di sana misalkan yang selanjutnya dilakukan ekspansi itu ke Azerbaijan, Armenia, Iskandaria, dan Afrika gitu. Jadi pada masa Utsman bin Affan sendiri, kekuasaan atau kedaulah Islamnya itu sampai ke Afrika. Nah, hasil ini kemudian diperoleh dari hasil ekspansi tersebut tentunya dapat ghanimah ya, harta rampasan perang. Nah, untuk penaklukan Afrika sendiri, hanya Afrika saja itu diperoleh harta rampasan perang sejumlah 3.000 dinar itu. Jadi jumlah yang sangat besar. Nah, dari harta rampasan perang tersebut maka diserahkan ke Baitul Mal sebesar 1/5 atau khums ya, disebut juga khums. Jadi 1/5-nya dimasukkan ke Baitul Mal, kemudian yang 4/5-nya kemudian didistribusikan untuk fakir, mungkin anak yatim, dan pembelian peralatan perang dan pembuatan armada perang di lautan. 4/5 harta rampasan perang yang tinggal. Jadi tinggal 4/5-nya, 1/5-nya didistribusikan kembali, kemudian 3/5-nya untuk pasukan berkuda, 1/5-nya untuk pasukan berjalan. Jadi 1/5 dimasukkan ke Baitul Mal, 4/5-nya untuk yang perangnya, yaitu yang 3/5 untuk berkuda, yang 1/5-nya untuk pasukan infanteri. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pasukan Abdullah ibnu Said yang melakukan ekspansi ke Afrika, maka Utsman melakukan pembagian harta ghanimah yang diperoleh kepada kami setelah dikeluarkan 1/5. Jadi langsung diberikan kepada pasukan yang berperang 4/5-nya. Nah, itu 3.000 dinarnya untuk pasukan berkuda, 1.000 dinarnya untuk yang berjalan kaki. Kemudian yang kedua jizyah. Dari jizyah ini adalah pemasukan keuangan yang diperoleh dari pajak diri, yang seperti dipahami ya, maksudnya tuh bahwa itu adalah kayak kalau dalam Islam kan kalau Muslim kan dikasih zakat fitrah gitu. Nah, jizyah itu kayak zakat apa sih namanya, kompensasi atau pajak diri yang non-muslim gitu. Tetapi memang seperti yang disampaikan di sebelumnya ya, pada masa Rasulullah dan sebagainya, ada syarat-syarat untuk jizyah sendiri, dan itu udah diuraikan sebelumnya. Jadi nggak semua tiba-tiba kena gitu, tapi ada beberapa kondisi yang memang yang mengharuskan dia bayar jizyah. Nah, kemudian kebijakannya sendiri untuk Khalifah Utsman bin Affan itu sama dengan kebijakannya Umar bin Khattab. Pemasukan dari jizyah di masa Utsman berasal dari pertama Azerbaijan itu sebanyak 800.000 dirham, Afrika itu 2.520.000 dinar, masyarakat Kubrij itu sebanyak 8.000 dinar, dan Jarzan sebanyak 100.000 dinar. Ini per tahunnya ya. Kemudian untuk kharaj yang diperoleh oleh Utsman bin Affan itu ada dua. Yang pertama adalah masih dua mekanisme ya. Yang pertama dari tanah yang dibagikan Utsman kepada beberapa orang. Pertama, tanah yang dibagikan oleh Utsman bin Affan kepada beberapa orang sahabat untuk diproduktifkan. Nah, sebagai lahan pertanian, pembagiannya dilakukan Utsman terhadap tanah di Sawad sama di Hisbah gitu. Dan sahabat diantaranya menerimanya adalah Zubair Awam, Said ibnu Abdillah ibnu Mas'ud, kemudian Usamah ibnu Zaid, Habab ibnu Al-Arad. Yang kedua dari tanah hima, yaitu tanah yang dilindungi dan tidak diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Jadi biasanya ini dibiarkan aja untuk masyarakat, contohnya lahan hijau untuk gembala ternak. Ini nggak dibagikan kepada siapapun, karena kalau dibagikan itu akan terjadi pertikaian dalam masyarakat. Biasanya ya udah buat masyarakat aja gitu, jadi milik pemerintah yang buat masyarakat itu biasanya untuk gembalaan, kemudian ya bebas gitu. Nah ini nanti ininya adalah ternaknya sih yang dikenai zakat untuk memasukkan Baitul Malnya. Dari mana? Dari ternak-ternak yang di sana, kemudian zakatnya nanti ditarik dari zakat peternakan gitu. Jadi ini maksudnya
Sebenarnya kalau Horusnya itu sendiri kan diperoleh dari hasil perang yang tidak ada peperangan gitu. Nah, dari Horusnya ini sendiri didistribusikan dua cara tadi, ada yang dibagikan dan ada yang ditahan untuk tidak dibagikan begitu Utsman bin Affan-nya. Nah, yang ditahan untuk dibagikan ini tidak dibagikan, maksudnya itu dibagikan untuk masyarakat, artinya digunakan oleh semua masyarakat yang memang membutuhkannya. Di antaranya adalah tanah hima karena dia berupa lahan hijau, sementara yang dibagikan itu dibagikan Utsman bin Affan kepada beberapa sahabat gitu, sebagai lahan pertanian. Kemudian ada usyr atau pajak perdagangan. Nah, pajak perdagangan ini diberlakukan sebagai implikasi dari semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, karena pada saat itu kan terjadi ekspansi terus-menerus, kemudian jalur perdagangan semakin luas, maka cepatnya arus perdagangan luar negeri Islam pada waktu itu. Jadi mulai terjadi perdagangan luar negeri, makanya adalah pajak perdagangan atau bea cukai ya antara luar. Nah, ini pemberlakuan pajak ini untuk menaikkan harga komoditi dagang yang datang dari luar negeri sehingga harga komoditi dalam negeri dapat bersaing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harga yang dari luar negeri, sehingga kalau kena pajak kan biaya meningkat gitu yang dari barang-barang yang dari luar, sehingga produk dalam negeri itu bisa bersaing dengan yang dari luar. Sebenarnya mekanismenya udah seperti kayak yang kita lakukan saat ini, walaupun sekarang udah ini dengan mekanisme perdagangan bebas, walaupun masih ada juga ya pajak, nggak pure banget gitu. Nah, bagaimana Utsman bin Affan mendistribusikan pendapatan negara? Nah, keuangan negara tadi ya berdasarkan dari pendapatan zakat, harta waris yang tidak ada ahli warisnya, ghanimah, jizyah, khoraj, dan usur, didistribusikan untuk apa? Untuk belanja operasional pemerintahan dan angkatan perang atau untuk pertahanan negara. Jadi digunakan sebagian besar untuk itu. Nah, biaya operasional sendiri meliputi apa? Gaji untuk pejabat, biaya pembangunan gedung pemerintah, biaya administrasi kenegaraan, tunjangan para pensiunan, gaji dan tunjangan gubernur di daerah-daerah, pembangunan fasilitas umum. Untuk angkatan perang dialokasikan pada pembelian dan pemeliharaan alat-alat perang. Selain itu juga dilakukan untuk penggajian muazin. Ini juga kenapa dilakukan penggajian muazin, ini sudah dilakukan pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Jadi Utsman bin Affan hanya melanjutkan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga dilakukan biaya penyelenggaraan ibadah haji, di mana untuk haji itu kan ada kiswah ya, dan itu kiswah itu harus diganti gitu. Nah, itu diganti untuk penggantian penutup Ka'bah, pengumpulan Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, Masjid Haram. Jadi sejak masa Utsman bin Affan itu sudah dilakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, dan beberapa masjid lain yang memang menjadi fokus untuk mensiarkan dakwah Islam. Utsman bin Affan juga memberikan uang kepada kerabatnya, diambilkan dari kas keuangan negara. Antaranya itu adalah Marwan bin Hakam, itu anak pamannya yang sebanyak 15.000 dinar, Haris ibnu Marwan bin Hakam, kemudian Abdullah Khalid, Jubair bin Awam, Talhah bin Abdillah, dan Said ibnu Aqqas. Ini rincian dana yang diberikan kepada para sahabat dan juga kerabat. Itu yang dilakukan pada masa Utsman bin Affan, walaupun nanti beberapa hal yang akhirnya membuat Utsman bin Affan sendiri meninggal, dibunuh, dan menjadi kematian yang tragis karena ada beberapa orang yang tidak suka atau merasa cemburu gitu atas pembagian harta yang memang banyak dilakukan Utsman bin Affan kepada kerabat-kerabat dekatnya pada saat itu. Mungkin hal itu menyebabkan akhirnya ada konflik pada masa Utsman bin Affan dan berakhir sampai terbunuhnya dengan Utsman bin Affan. Seperti itu. Setelah Utsman bin Affan meninggal,
kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib yang merupakan keponakan dari Rasulullah SAW, anak pamannya, sepupu dari Rasulullah SAW. Nah, dan juga menantu dari Rasulullah ya, karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Kemudian di awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib sendiri kondisinya kacau gitu, suhu politik negeri memanas gitu pada saat itu. Jadi beberapa setelah Utsman bin Affan, bahkan sebelum Utsman bin Affan meninggal itu kan udah banyak konflik gitu, sehingga konflik-konfliknya itu memanas gitu, dan masa Ali bin Abi Thalib juga maksudnya banyak terjadi fitnah gitu, seperti itu. Salah satu fitnah yang diberikan adalah adanya dugaan bahwa Ali merupakan aktor di belakang layar wafatnya Utsman bin Affan. Jadi pada saat itu memang banyak fitnah-fitnah yang bertebaran, kayak kita sekarang mungkin banyak hoax gitu ya, seperti itu. Banyak orang-orang yang ya berkepentingan. Kemudian akhirnya pada saat itu karena terjadi berbagai perseteruan politik, pemberontakan dan perang saudara, maka waktu itu ada dua, yaitu perang Jamal dan perang Siffin gitu ya, kayak begitu. Nah, hal ini tentunya menyebabkan Ali bin Abi Thalib harus fokus pada masalah politik gitu dibandingkan dengan masalah ekonomi gitu. Tetapi dari beberapa hal yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang terkait dengan ekonomi, antara lain pertama adalah memecat kepala pemerintahan yang diangkat oleh Utsman bin Affan dan diangkat kepala pemerintahan yang baru, walaupun pada saat itu kepala pemerintahan itu tidak diizinkan untuk memasuki daerah tugasnya. Kemudian mengambil kembali tanah-tanah hibah yang diberikan dan dibagikan kepada keluarga dan kerabat dekat, memasukkan ke penjara salah seorang pembantunya akibat menggelapkan uang negara. Pada saat itu ada korupsi ya, menarik diri sebagai penerima bantuan dari Baitul Mal, memberi bantuan dana ke Baitul Mal sebesar 5.000 dirham, memerintahkan para pembantunya di daerah untuk menegakkan keadilan, tidak mengecewakan rakyat dan melawan korupsi. Jadi lebih banyak untuk membenahi korupsi dan nepotisme yang terjadi pada masa Utsman bin Affan. Nah, adapun tetap saja maksudnya untuk sumber-sumber penerimaannya, ini secara kebijakan secara umum. Jadi kalau pada masa Ali itu karena sempit, konfliknya banyak, itu dia tidak terfokus. Tapi secara umum sih, jadi pada masa Ali sendiri tidak terlalu ada ekspansi karena lebih banyak konflik internal gitu, makanya penerimaannya masih dari zakat dan sebagainya, nggak terlalu banyak berkembang gitu. Dan pada saat itu memang terjadi penurunan penerimaan keuangan negara gitu, makanya sampai dengan Ali bin Abi Thalib sendiri menarik diri untuk tidak mengambil gajinya dari Baitul Mal dan malah menyerahkan uang sebanyak 5.000 dirham sendiri untuk Baitul Mal sendiri. Nah, secara umum sekarang bagaimana sih kebijakan keuangan Islam di masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin? Yang pertama, sebagai instrumen pemasukan keuangan negara yang dilakukan dari sepanjang sejarah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yang pertama adalah diambil dari zakat, ghanimah, fai, jizyah, kharaj, usyur, sedekah, infak, hadiah, dan harta yang tidak ada ahli warisnya. Kemudian untuk pengelolaan terdapat dua basis yang dijadikan dasar bagi kebijakan oleh Rasul dan Khalifah. Pertama, kebijakan yang langsung didasari oleh Al-Quran, yaitu terkait dengan zakat, fai, dan ghanimah, di mana tiga sumber tersebut kan sudah langsung disebutkan dalam Al-Quran, dan bagaimana pembagiannya juga sudah ada dalam pendistribusiannya, sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi mengikuti Al-Quran. Kemudian ada kebijakan yang diambil oleh khalifahnya sendiri. Biasanya ini mempertimbangkan kemaslahatan umum maupun kemaslahatan bagi pemerintahan.
Ini salah satunya adalah misalkan Umar bin Khattab tidak mendistribusikan pemasukan negara dari sektor zakat kepada mu'alaf karena dianggap pada saat itu pemberian kepada mu'alaf tidak lagi memberikan maslahat gitu. Karena waktu saat itu mu'alafnya banyak banget pada saat Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan memberi tunjangan kesejahteraan kepada kerabat dan koleganya. Jadi itu murni dari kebijakan dari si khalifahnya sendiri gitu. Nah, terlepas dari dasar kebijakan, tetapi ada prinsip-prinsip yang dipegang. Yang pertama, tidak melakukan pengambilan kewajiban secara paksa sekaligus bagi orang kaya. Jadi nggak mentang-mentang anak mereka orang kaya terus diambil paksa gitu, nggak ada kayak cerita-cerita kerajaan-kerajaan yang di dongeng-dongeng itu yang diambilin paksa kayak Robin Hood gitu ya. Nggak ada yang kayak gitu. Kemudian yang kedua, Muslim dan non-Muslim diperlakukan sama, adil dan tidak diskriminatif. Kewajiban dikenakan kepada mereka secara proporsional terhadap manfaat yang diterima oleh pembayar. Jadi pada masa Rasulullah dan sahabat juga udah ada transparansi gitu. Kalau masuk sekian, kemudian mereka akan mendapatkan apa itu dijelas gitu. Ada transparansi. Kemudian berbagai pungutan tidak dipungut berdasarkan sumber daya atau input yang digunakan melainkan atas hasil usaha. Sementara untuk pengeluarannya atau pendistribusiannya, pertama adalah zakat dialokasikan berdasarkan kewenangan Allah. Jadi amil hanyalah pemegang amanah. Jadi kalau untuk urusan zakat itu sebagian besar sesuai dengan apa yang memang sudah dicantumkan Allah maupun dalam hadis Al-Quran dan hadis gitu. Di mana amil itu hanya berperan, dia tidak mengambil kebijakan tersendiri, oh saya begini-begini enggak, tetapi lebih ke arah bagaimana tujuan zakat itu tercapai. Pengeluaran dari pos pemasukan ini mengikuti prinsip pokok ada 4. Belanja negara diambil dan diarahkan untuk mewujudkan maslahah, menghindari kesempitan dan mudarat, daripada itu lebih didahulukan dibandingkan dengan melakukan perbaikan. Kemudian manfaat publik yang didistribusikan seimbang dengan penderitaan yang ditanggung. Jadi kalau kita narik uang sebesar 10.000, maka paling tidak manfaat yang didistribusikannya 10.000 atau lebih dari itu. Jika suatu bentuk diperlukan untuk tegaknya syariat Islam, maka belanja itu harus diwujudkan. Selama itu untuk menegakkan syariat Islam, maka memang pembelanjaan itu. Jadi syaratnya belanja negara itu adalah tegaknya syariat Islam. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau ada apa-apa, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup seperti biasa. Dan tugas juga nanti seperti biasa ya, ada di LMS. Silahkan diisi dan dikirimkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi amal baik buat kita semua.